Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya ya, dalam ilmu integral kita dalam penerapan di bidang teknik ya. Di sini kita akan membahas tentang cara menentukan volume ya, suatu objek dari suatu sketsa yang kita dapatkan dari fungsi matematik. Nah, di sini kita akan mendalami dengan menggunakan metode DIS ya. Ada banyak metode yang dapat kita gunakan, namun dalam pertemuan ini kita bahas dulu metode DIS. Oke. Nah, di sini dalam penjelasan ini ya, kita dapat ya mengetahui suatu benda dengan cara luas volumenya ya, tentu yang kita hasilkan dari proses melakukan perputaran ya dari objek 2 dimensi sehingga mendapatkan suatu diameter. Nah, dengan cara ini contohnya misalkan ada suatu segitiga, sini ada 2 segitiga ya. Segitiga yang pertama adalah segitiga yang diaksir ini. Nah, yang diaksir ini adalah segitiga yang pertama, bentuknya 2 dimensi ya, ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini kita putar ya terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y, sehingga perputaran ini akan menyebabkan benda 2 dimensi ini seperti kerucut ya, akan memiliki suatu volume ya, menjadi suatu objek yang solid. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau pernah mempelajari teori atom ya. Teori atom itu kalau kita bayangkan ibaratkan sebuah bola pejal ya. Namun secara teori atom ini dijelaskan pada teori terakhir, itu disebutkan bahwa atom itu sebenarnya bukanlah suatu bola ya, bukanlah seperti bola atau kelereng yang mungkin kita bisa membayangkan atau kita lihat pada sehari-hari, bukan ya. Tetapi atom itu semulanya adalah susunan antara proton, neutron, dan elektron. Jadi proton dan neutron ini berada di tengah ya, sedangkan elektron yang kecil mengelilingi ya, revolving ya, mengelilingi inti atom. Nah, karena kecepatan elektron ini sangat tinggi ya, dia berputar ya, dia memiliki suatu bidang yang hanya seperti semulanya garis lurus, karena dia berputar dengan cepat, dia akan seperti bola ya, seperti bola. Jadi ini ada sebelah sini, ada bagian sebelah sini, jadi dia berputar. Jadi ibaratkan kalau kita penuhkan ini, maka ini ada seperti bola pejal. Nah, seperti itulah metode kita dalam cara ini, metode DIS ini, yaitu kita persemulanya memiliki benda 2 dimensi, terus diputar terhadap satu sumbu sehingga akan menghasilkan suatu benda yang memiliki volume. Oke, selanjutnya. Nah, dalam bagian ini benda tadi yang kita namakan dengan solid ya of revolution. Jadi benda padat dari proses revolusi, dan garis yang kita putar kalau dia berupa garis adalah sudut atau X, sumbu revolusi, the axis of revolution. Oke, kalau saja ini kita contohkan, misalkan menentukan volume ya dari terhadap the x-axis ya, dari grafik yang dengan fungsi Y sama dengan fx dalam batasan X sama dengan A hingga X sama dengan B. Nah, di mana fungsi fx ini ya, ini fungsi yang nanti kita peroleh dari persamaan matematis, adalah continuous sifatnya, fungsi continuous dan tidak negatif ya. Tidak negatif pada A, B. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, kita gambarkan fungsi itu. Ada sumbu X ya, sini sumbu X, sini ada sumbu Y ya, sumbu X ini. Nah, fungsi fx tadi ini dia kita gambarkan secara 2 dimensi ini. Nah, ada kita luas di bawah grafik ini adalah dari batas A sama B adalah luasnya ini ya, luasnya tentu ini. Nah, kita potong bagian tipis dari sini sebesar delta X. Yang besar delta X ini adalah dari XI kurang 1
hingga XI ya. Kalau tahu delta X tambah XI dikurang XI kurang 1 ya, kalau kita mencari delta X nya. Nah, tingginya adalah Fxi. Nah, tingginya ya Fxi. Jadi ini kalau kita ibaratkan ini adalah luasan. Nah, kalau kita bisa potong-potong bagian kecilnya menjadi kecil-kecil ya. Potong-potong. Nah, sebagian potongan itu adalah sebesar delta X. Nah, kalau ini kita putar, nah nanti kita akan menemukan suatu benda 3 dimensi. Nah, sebagai kita ketahui area di bawah grafik tadi ya secara sumbu vertikal rectangle dengan tebal atau lebar delta XI dengan batas-batasan A, B tadi. Nah, kalau kita putar ya, revolve ya about the X axis, kita putar langsung X, maka akan menghasilkan benda seperti ini. Nah, ini seperti benda 3 dimensi. Ada tebal, ada panjang, dan ada tinggi ya. Nah, jadi bagian delta XI tadi yang kalau kita tebal tadi, ini adalah bagiannya di sini. Nah, ini tadi menjadi suatu seperti piringan. Tapi ini hanya di sini. Nah, kalau kita ingin menentukan dari batas A hingga B tadi, tentu kita apakan? Kita jumlahkan ya nanti ya. Nah, sekarang kita cari yang bagian tipis tadi berapa volumenya. Volume tadi dengan jari-jari R. Ya, tebalnya adalah H. Tebalnya H hingga volume ya dalam matematis adalah PR kuadrat dikali H ya. PR kuadrat adalah luas lingkaran, H adalah tebal, makanya volume benda tadi. Nah, sehingga kalau kita masukkan dalam persamaan tadi, rumus ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus secara umumnya. Jadi luasnya adalah volumenya adalah P ya, tetap ada P-nya. Fxi adalah jari-jari, jadi adalah suatu fungsi X yang dikuadratkan, jangan lupa. Dan H itu tebal itu adalah delta Xi yang kita tentukan ya terhadap bagian-bagian tipisnya. Nah, itu hanya sebatas delta Xi nya, volume delta Xi. Ini kan kalau volume seluruh dari batas A sampai B, maka kita lakukan sigma ya. Kita jumlahkan bagian-bagian tipis tadi, jumlahkan ya, sehingga akan menentukan luas tadi dari A sampai B ya. Nah, gini kita ya. A sampai B tadi. Nah, sini. Maka baru dapat luas semuanya nih. Nah, cara ini kan tentu akan menimbulkan ketidaktelitian. Jadi, ada cara yang lebih bagus lagi kalau kita untuk memotong bagian ini kan delta ini kan terlalu tebal. Maka agar lebih tipis lagi kita gunakan limit ya. Maka di sini kita gunakan Riemann sum ya, Riemann sum dengan cara sigma tadi yang semulanya rumusnya adalah ini, kita potong tipis-tipis, limit P mendekati 0, tipis-tipis berarti mendekati 0 tebalnya, 0,00001 dan sebagainya atau seterusnya lah, seperti itu ya, sehingga rumus ini akan menjadi integral. Nah, limit itu dengan integral itu saling berkaitan ya, bersama atau sama. Nah, delta menjadi dx ya, limit sigma itu menjadi integral batas A hingga B. Nah, inilah rumus umum dalam metode DIS. Ya, mungkin akan depan kita lihat contohnya. Tentukan volume ya dari benda dengan jari-jari R kecil ya, diputar positif dengan persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat terhadap sumbu X ya, tunjukkan seperti mana sketsa ini. Jadi persamaan ini diputar terhadap sumbu X, berarti sumbu X berarti persamaan dari kita ubah ini menjadi ya Y sama dengan ya Y kuadrat, jangan lupa, sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, kalau kita ingin hilangkan kuadratnya, tentu sini menjadi akar ya. Nah, akar. Oke, akar R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan fungsinya atau jari-jarinya sebesar ini, maka kita bisa menentukan berapa volumenya. Yaitu solusinya adalah bersama dari yang sudah kita dapatkan fungsinya, masukkan ke dalam rumus ya. Nah, tadi jangan lupa tadi batasnya tadi dengan dalam soal sini jari-jari R ya. Ini batasnya, berarti batasnya dari 0 hingga R dan 0 hingga R. Di jari-jarinya kalau diameter berarti min R hingga R. Nah, diameternya maka min R hingga R ya. Maka kita masukkan ini. Nah, ini sini adalah pi kali fungsi yang dikuadratkan. Jangan lupa ini akar dengan kuadrat itu saling habis, tinggal R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini kita integralkan jadi menjadi seperti ini dan menempatkan hasil
Pi 4/3 Pi R/3. Ini adalah volume bola ya. Ini adalah volume bola. Jadi begini cara menentukan volume bola. Nah, contoh kedua biar lebih mudah memahami, tentukan volume dari bagian sebelah kanan ya, dari potongan R ya, dimana sini adalah fungsinya adalah X plus 2Y sama dengan 4. Dan ini diputar ya, diputar terhadap sumbu Y ya, about the Y X ya. Maka sini kita ubah dulu persamaannya menjadi, kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka X yang di depannya adalah X sama dengan 4 dikurang 2Y. Nah ini adalah fx-nya. Ini sudah diketahui jari-jarinya. Tebalnya berapa? Tebalnya adalah delta Y, yang kalian lihat sumbu Y. Nah, batas-batasnya mana? Maka kita cari dulu ininya. Batas-batasnya. Di sini kan tidak ada sebutkan batas. Maka ketika masukkan sini, ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 4 kurang 2Y. Maka Y sama dengan 2 ya. Maka titik pertama di 0,2. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya maka 4. Maka titik yang kedua adalah 4,0. Maka kita buat dulu garis ya. Garisnya. Maka sini batas Y-nya ini diputar terhadap sini. Diputar terhadap sumbu Y. Maka batas-batasnya adalah tentu di sini. Batasnya ya. Kalau ini kita putar segitiga ini jadi sebatu kerucut kan. Batasnya adalah dari 0 hingga 2 batasnya, batas integralnya nanti. Jadi nah, sekarang kalau kita lanjutkan sini batasnya ada integralnya ada 0 hingga 2. Masukkan ke dalam rumus tadi Pi. Nah, jangan lupa Fy-nya adalah Fy-nya 4 kurang 2Y kuadrat. Nah, kuadrat ini kita kuadratkan dulu jadi 16 kurang 16Y plus 4Y kuadrat dy. Nah, selanjutnya ini kita integralkan masing-masing. Didapatlah luasnya adalah sebesar volumenya adalah sebesar 32/3 Pi. Nah, ini sudah diketahui ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ini soal ketiga. Nah, let R be the region bound by Y equal X kuadrat. Nah, ini adalah fungsinya Y sama dengan X kuadrat. X itu sama dengan 1 diputar terhadap sumbu X. Compare the volume of the solid generated by revolving R about A the x-axis. Nah, apabila diputar terhadap sumbu X, dan bagaimana kalau pula diputar terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi pertama kali kita gambarkan dulu ini fungsinya Y dan X-nya sini ya. Nah, ini adalah YX kuadrat. Nah, selanjutnya fungsi kedua adalah X sama dengan 1. Nah, sini. Nah, kalau kita gariskan ini dia akan bertemu di titik 1,1. Ya, bertemu di sini pada titik 1,1. Nah, selanjutnya jawabannya adalah ketika A diputar terhadap sumbu X, maka batas-batasnya kalau terhadap sumbu X kita lihat sini dari 0 hingga sama dengan 1, maka 0 sampai 1 sini. Pi X kuadrat. Nah ya, ini kalau fungsi yang dikuadratkan dalam X, maka dapatlah Pi per 5. Dan bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Sumbu Y maka batasnya juga sama 0 dan 1. Maka batasnya masih 0 dan 1. Pi 1 kurang Y. Kalau dia fungsinya tadi adalah when to touch the y-axis typical horizontal rectangle as the right, jadi x-nya ada dibalik dari sini. Tadi y sama dengan x kuadrat, maka x sama dengan akar y ya. Is the clear or typical rectangle generated was shape solid. See figure ya pada gambar ini. Dan kita lihat jari-jari luar nilainya 1. Jari-jari luar nilainya 1 dan jari-jari lubang ya itu adalah akar y ya, akar y. Nah, sekarang volumenya adalah Pi ya. Nah, the volume of west shape disk is the volume of the solid disk minus the volume of hole ya. Jadi volume total dikurang dengan volume lubang ya. Volume lubang ini kalau kita di sini lihat, kalau kita pada gambar sini ini adalah fungsi. Nah, sini ya. Nah, kita di sini. Nah, sini ada bagian tipis, ini kita tentukan berapa sebesar ini. Nah, gitu ya. Maka Pi X fungsinya kuadrat, kalau total itu fungsinya adalah 1 kan. Total adalah 1 ya. 1 totalnya adalah 1. Nah, delta E kurang Pi
akar X. Maka volume dia ketika dia diputar penuh ini dikurang dengan volume ini. Nah ini ya. Maka kita dapat volume isi. Maka ini adalah nilainya menjadi fungsinya adalah ini adalah dari persamaan ini tadi ya. Maka ini jadi seperti ini. Nah ini kita temukan fungsinya, konversikan ke sini. Batas Y sama dengan 1, maka didapatlah ketika diputar terhadap sumbu Y volumenya sebesar pi per 2. Kalau diputar terhadap sumbu X volumenya sebesar pi per 5. Nah sini ada perbedaan ya. Kalau diputar sumbu Y dengan kutub X perbedaan volume. Baik, demikianlah penjelasan dari pertemuan ini. Silakan Anda pelajari contoh-contoh ini ya lebih lanjut, dan silakan dikerjakan progress test pada halaman terakhir. Ada 2 soal, nanti dikumpulkan di modul juga, dan yang mengumpul tugas itu adalah mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan ini. Jadi perlu diingat di sini kehadiran Anda di perkuliahan ini yang akan menentukan nilai akhir Anda. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.